Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Anak-anakku semuanya, kita di sini tak lain adalah untuk menuntut ilmu. Kita semuanya di pondok tak lain adalah untuk mencari ilmu. Maka sudah sepatutnya dan sudah selayaknya kalian niatkan semuanya itu dengan sangat baik. Jangan sampai ketika kita sudah niat jauh-jauh hari dari rumah, niat untuk mencari ilmu, lantas di tengah perjalanan kalian merasa capek atau bosan atau lelah atau kurang semangat atau pengen mengakhiri keinginan kalian, tidak tuntas dalam menuntut ilmu. Yang mana ilmu itu sendiri adalah tak lain buat bekal kehidupan kita di dunia dan akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya ilmu atau sekedar ikut-ikutan saja, atau tidak punya sesuatu yang bisa kalian jadikan pedoman buat kehidupan atau bekal kalian di dunia dan di akhirat. Dan kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jangan sampai ketika kita sudah lulus dari sini tidak mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika kita lulus dari sini sudah menikah, lantas tidak mau menuntut ilmu lagi. Karena kehidupan itu sering berjalan, selalu berjalan, dan ilmu kita harus juga perlu diupdate. Jangan sampai kita ketinggalan akan sesuatu ilmu yang baru. Dan barang siapa yang gemar menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan dalam syair pun dijelaskan bahwasanya ingatlah kita tidak akan memperoleh ilmu kecuali 6 perkara. Alala tanalul ilma illa bisittatin saummi ka amajmu idabi bayani bukain wa khirsin wa stibarin wa bulogin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Jangan sampai kita fokus pada watuli zamani. Kuliah seharusnya semisal S1 4 tahun, karena kita berpedoman pada watuli zamani sampai berpuluh-puluh tahun nggak lulus-lulus. Jadi kita harus bijak dalam mencari ilmu, dalam mencari informasi. Kita harus lebih pandai, lebih pintar, lebih kritis dalam segala hal. Jangan sampai cukup berpedoman dalam satu pedoman atau satu pengetahuan, tapi kalian harus punya banyak ilmu, punya banyak wawasan dari berbagai banyak kitab yang kalian peroleh atau yang kalian pelajari di pondok pesantren ini. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi dan saya cintai, ketika kita dalam menuntut ilmu pasti banyak cobaannya, namun semua itu anggaplah sebuah ujian, yang mana apabila kita bisa menghadapi ujian tersebut, maka kita akan lolos menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, orang yang selamat di dunia dan akhirat. Dan ilmu itu tidak diperoleh dengan sangat mudah. Ilmu itu sesuatu yang sangat berharga. Ia diperoleh dengan sangat susah payah, kegigihan, semangat yang luar biasa. Dan kalian harus berani tirakat dan juga berusaha dan berdoa. Lantas dalam perjalanan menuntut ilmu, jangan sampai kita merasa sudah pintar atau ada sebuah sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Allah. Seperti semisal kita dalam masa menuntut ilmu, kita mempunyai sifat sombong, sifat takabur, sifat riya, dan seterusnya. Kita merasa diri kita paling hebat, kita merasa diri kita sudah banyak ilmunya,
lantas kita tidak mau memperoleh atau mencari ilmu dari orang lain atau dari guru kita, karena kita merasa diri kita sudah paling wah, paling hebat, tidak perlu menuntut ilmu atau apalah itu. Tapi kalian harus tawadhu, harus rendah hati, harus merasa paling tidak bisa atau masih perlu banyak ilmunya. Agar apa? Agar kalian senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Jika dalam diri kita ada sifat ada sikap sombong atau merasa diri kita sudah paling pinter, takutnya semua itu menjadikan diri kita bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Dan disebutkan juga tawadhu liman ta'allamuna minhu. Kalian harus bertawadhu kepada siapa saja yang telah mengajari kalian. Jangan sampai kita merasa diri kita paling pintar, kita merasa diri kita sudah banyak ilmunya, kita merasa diri kita sudah banyak hatam kitab-kitab, lantas ketika diajari kitab yang sama kalian tidak mau mendengarkan. Sebagaimana yang sudah sering diucapkan oleh Ustadz Joko, ketika semisal kita belajar satu kitab, lantas diajari kitab itu lagi dengan guru yang berbeda, insya Allah akan memperoleh ilmu yang lain. Jadi kalian harus meyakini bahwa ilmu itu sangat penting, bahwa ilmu itu bisa diperoleh dari siapapun, dari guru siapapun. Yang terpenting kalian harus selalu merasa paling tidak bisa atau masih kurang ilmunya atau tidak bisa. Kalian harus bertawadhu. Jangan sampai kita merasa diri kita sudah paling pintar, lantas bermalas-malasan, mendengarkan juga ogah-ogahan, lantas tidak mau menulis, menghafal atau membaca dan seterusnya. Bagaimana perkataan Imam Ghazali, la yunalul ilmu illa bit tawadhu'i wa ilqa'is sam'i, bahwasannya ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan sikap tawadhu dan mendengarkan dengan baik. Jikalau kalian di dalam kelas sering ramai sendiri ketika guru kalian sedang mengajar, ketika guru kalian sedang menerangkan, takutnya guru itu tersinggung atau merasa muridnya tidak menghargai dia. Walaupun semisal apa yang diucapkan oleh guru kalian atau diterangkan oleh guru kalian, yang mana kalian dari kemarin sudah sering mendengarkan ucapan itu, pura-puralah tidak tahu saja, tetap bertawadhu, mendengarkan dengan baik, dan itulah kunci seseorang akan memperoleh ilmu yang berkah, yang banyak dan bermanfaat. Lalu kenapa kita tidak boleh memelihara sifat-sifat yang jelek pada diri kita, seperti sifat sombong, takabur dan lain sebagainya? Karena Imam Syafi'i, Imam Ghazali pernah berkata, haramun ala qalbi yadkhulun nuru fi syai'im mimma yakrahu, bahwasannya hati akan terhalang oleh nur cahaya ilmu apabila di dalamnya terdapat hal-hal yang diharamkan. Jadi sudah sepatutnya kita tahu kan barang haram, barang halal, mana yang diperbolehkan oleh Allah dan mana yang diharam oleh Allah. Maka sudah sepatutnya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, agar kita dengan mudah memperoleh ilmu, agar diri kita juga dengan mudah menghafal, dan apapun yang kita tahu tidak begitu saja hilang. Kita bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan tutur kata, perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apapun yang kita pelajari, apapun yang kita cari, apapun yang kita inginkan, diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencapainya. Kita semuanya menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang nantinya bisa menjadikan agama ini semakin berkah dan bermanfaat dan semakin sukses untuk kedepannya. Karena harapan bangsa kita, harapan agama kita, kalian adalah penerus mereka semuanya.
kalian harus menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang banyak ilmunya, orang-orang yang senantiasa berpedoman pada akhlakul karimah, ilmu yang barokah, yang banyak dan bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan, khususnya untuk diri saya sendiri dan kepada kalian semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.